Kita ke kabar lain pemirsa, artis Gisela Anastasia dan Tias Mirasih diperiksa penyidik Subdit Cyber Diskrimsus Polda Jawa Timur. Kedua artis ini dimintai keterangan sebagai saksi kasus bisnis travel online yang belakangan diketahui dijalankan dengan modal dari uang hasil kejahatan carding atau pembobolan kartu kredit. Mereka pernah mempromosikan bisnis travel online yang dijalankan oleh 4 orang yang kini telah menjadi tersangka. Dari pemeriksaan tersangka, ada nama Tias Mirasih yang menjadi endorsement dengan mendapatkan fasilitas voucher hotel ke Singapura senilai 5 juta rupiah. Sementara Giselle mendapatkan fasilitas tiket Jakarta Australia kelas bisnis senilai 25 juta rupiah. Bagaimana perkembangan terbaru kasus bisnis travel online dengan modal dari uang hasil kejahatan pembobolan kartu kredit? Kita tanyakan langsung dengan Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko selaku Kabid Humas Polda Jawa Timur. Selamat sore Pak Truno Yudo, kita ingin tahu Pak hasil pemeriksaan sejumlah saksi yang bisa dikatakan ini artis semua mulai dari Aukarin kemudian Tias Mirasih juga yang menjadi saksi dalam kasus ini seperti apa? Baik Mas Andro, selamat sore. Perlu kami jelaskan bahwasannya Polda Jawa Timur dalam hal ini Direktorat Reserse Kriminal Khusus telah melakukan proses penyidikan dengan menetapkan 4 tersangka. Di mana dalam keterangan berita acara pemeriksaan tersangka ya perlu diketahui juga ada berikut daftar nama sekitar ada 7 ya. Ini yang kita dalam hal ini penyidik ya sesuai dengan kebutuhannya untuk kita ambil keterangannya sebagai saksi. Benar, kemarin 2 public figure kita ambil keterangannya terkait dengan endorse. Namun hari ini juga, tepatnya sekira pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat, juga turut hadir memenuhi panggilan, ya, yaitu saudari Tias Mirasih dan juga saudari Giselle. Perannya di sini tetap sama, ya, sebagai endorse dan sebagai saksi. Ya, berarti sampai saat ini sejumlah artis ini masih dalam status saksi ya Pak ya? Betul sekali, Mbak Tisa. Nah, bagaimana dengan pemeriksaan tersangka, pemeriksaan saksi-saksi lainnya, apakah sudah dilakukan atau hanya sebatas pada artis ini saja? Ya, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari di sini dan menjadi suatu himbauan. Ya. Ada daftar nama tadi yang kami sampaikan, ada 7 public figure terkait dengan endorse, bagaimana mengoperasionalkannya akun traveling dari milik pelaku ini kan menggunakan endorse, ya. Tentu ke-7 endorse ini nanti kita akan lakukan pemeriksaan yang 4 sudah, tentu 3 pekan depan berdasarkan analisa dan kebutuhan penyidik akan kita jadwalkan kembali. Kemudian dengan yang terkait saksi-saksi lain, yaitu adalah saksi-saksi yang sudah kita ambil keterangannya, yaitu keterangan tersangka, ya, kita perkaranya, dan juga ada saksi penangkap dalam hal ini berdasari dari Satgas Patroli Cyber yang kemudian kita tuangkan menjadi undang-undang yang patut diduga melanggar suatu informasi dan teknologi elektronik yang menggunakan illegal access, yaitu dengan membobol kredit card milik orang lain. Ya, Pak, ini kan para artis tentunya mereka memiliki manajer dan mungkin juga mendapatkan tawaran endorsement ini dari para manajernya. Apakah pemeriksaan hanya terbatas pada artis saja ataupun juga akan dilakukan terhadap manajer para artis yang menerima tawaran endorse ini, Pak? Ya betul, kami sampaikan tadi, ya ini merupakan pembelajaran bagi para public figure, ya, terkait bagaimana membuat suatu kerjasama atau MOU, ya, di mana antara manajer dengan profesi sebagai public figure tentu kita hargai, ya, tapi artinya bagaimana profesionalisme atau kerjasama ini perlu menjadi pelajaran. Tidak menutup kemungkinan kita juga akan melakukan pemeriksaan terhadap manajer. Beberapa tadi keterangan disampaikan melalui manajernya. Baik, Pak, ini posisi kan mereka sudah menerima fasilitas ya Pak ya. Apakah kemungkinan ke depan fasilitas senilai uang 25 juta rupiah ini dikembalikan lagi atau bagaimana Pak? Dijadikan barang bukti semua? Atau seperti apa? Ya betul sekali. Karena bisa saja ini menjadi kerugian material ya, walaupun kita saat ini dengan menggunakan undang-undang ITE terkait dengan transaksi elektronik yang bersifat illegal access dengan membobol kredit card. Apabila nanti ada korban yang bersifat kerugian material, tentunya akan disebutkan ataupun penyamakan uang milik daripada korban, begitu, Mas Andro. Ya, Pak, apakah ini ada indikasi dengan aktivitas pencucian uang? Sejauh ini kita kenakan dengan ITE, ya.
terkait dengan undang-undang money laundry atau pencucian uang, tentu ini berdasari pada alat bukti yang ada, dan kita juga secara prosedural dan profesional penyidik menganalisa ini sebatas terkait dengan ITE, bagaimana mengakses identitas milik orang lain dalam perbankan atau kreditan ini digunakan untuk bukan merupakan kewajiban. Baik, tapi apakah ada potensi Pak dari status saksi naik menjadi tersangka Pak? Dalam hal ini penyidik prosedur ya, saya sampaikan tadi, dan profesional ya, alat bukti tetap menjadi landasan. Proses penyidikan ini landasannya adalah dari dasar adanya laporan polisi. Tentu kita tidak bisa berandai, maka melihat dari alat bukti yang ada, nanti penyidik akan dengan 4 yang sudah kita lakukan pemeriksaan ini, kita akan lakukan gelar dan kemudian analisa terkait dengan hasil pemeriksaan. Baik. Terima kasih Kombes Pol Truno Yudo atas informasinya.